Aneurisma itu adalah suatu pelebaran pembuluh darah diakibatkan oleh lemahnya dinding pembuluh darah. Karena ada kelainan pada dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darah ini membentuk kantong. Nah, kantong ini dindingnya tipis, sehingga sewaktu-waktu dapat pecah. Aneurisma bisa terjadi di mana saja, di lokasi di mana di sana ada pembuluh darah. Bisa di otak, bisa di leher, bisa di pembuluh darah abdomen atau perut misalnya, atau bahkan bisa terjadi juga di pembuluh darah koroner di jantung. Jadi di mana di sana ada penipisan dinding pembuluh darah yang menyebabkan proses patologi, maka pembuluh darah itu berpotensi membentuk kantong dan ada potensi untuk pecah. Nah, apabila pecah, maka akan mengakibatkan perdarahan. Jadi kelemahan dinding pembuluh darah ini bisa diakibatkan oleh faktor-faktor misalnya seperti hipertensi, kemudian usia tua, kemudian jenis kelamin. Ya. Wanita lebih banyak mengalami aneurisma dibandingkan laki-laki. Tetapi ada juga yang memang disebabkan oleh kelainan dari dinding pembuluh darah akibat proses pembentukan pembuluh darah, misalnya pada penyakit tertentu. Ada juga yang berhubungan dengan keluarga, kaitannya dengan genetik. Orang-orang yang memiliki saudara yang mengalami aneurisma atau rupture aneurisma, maka sekitar 10% keluarganya memiliki potensi untuk juga terkena aneurisma. Jadi kita sering dapat pasien saudaranya meninggal karena SAH, dia datang dengan keluhan yang sama. Karena itu dianjurkan untuk pasien-pasien yang dengan keluarga riwayat aneurisma dianjurkan untuk screening supaya kita bisa mendeteksi lebih dini sebelum aneurisma itu pecah. Prevalensinya itu sekitar 2-4% di populasi. Jadi saya sering mencontohkan, kalau ada tentara baris 100 orang, maka 2% dari mereka itu, 2 di antara 100 itu memiliki potensi punya aneurisma. Kalau ada mahasiswa kedokteran demo 100 orang, 2 di antara mereka punya potensi terkena aneurisma gitu ya. Tetapi tidak semua aneurisma itu pecah. Angka pecahnya sangat rendah, sekitar 0,5% saja. Jadi pecahnya aneurisma ini jarang terjadi. Aneurisma yang tidak pecah itu kadang-kadang tidak menimbulkan gejala atau asimptomatik. Dia ada, tetapi tidak menimbulkan gejala. Aneurisma yang tidak pecah baru menimbulkan gejala, misalnya kalau dia ukurannya besar. Kalau ukurannya besar, maka dia akan menekan struktur-struktur di sekitar otak. Maka mungkin dia akan mengakibatkan yang kita sebut sebagai defisit neurologis. Yang paling sering misalnya matanya tertutup sebelah karena saraf mata yang sebelah kanan itu tertekan aneurisma. Atau nyeri kepala, karena aneurisma ini kalau kita lihat dalam angiografi, kita melakukan DSA atau cerebral DSA, ketika kita lakukan gambaran 3 dimensi, aneurisma ini berdenyut. Berdenyut mengikuti denyut jantung. Kadang-kadang itu juga menimbulkan nyeri, terutama kalau aneurismanya besar. Jadi dia menimbulkan nyeri kepala. Jadi gejalanya adalah gejala nyeri kepala. Jadi di samping gejala nyeri kepala juga defisit neurologis yang tadi apabila menekan struktur-struktur sekitarnya. Nah, apabila sudah pecah aneurisma ini, maka dia akan menimbulkan gejala berupa nyeri kepala hebat yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi orang akan menyampaikan bahwa ini adalah nyeri kepala yang sangat nyeri yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Jadi kalau kita punya skor nyeri 0 sampai 10, 0 itu tidak nyeri, 10 itu nyeri sekali sampai orang tidak tahan, maka nyeri karena aneurisma ini antara 9-10. Sangat nyeri. Jadi nyeri kepala yang hebat, hati-hati, jangan-jangan ini karena adanya ruptur aneurisma. Karena derajat ruptur aneurisma itu bertingkat-tingkat, mulai dari hanya nyeri kepala saja sampai koma, gitu ya. Jadi itu adalah gejala-gejala yang terjadi pada aneurisma, baik ruptur maupun tidak ruptur. Kalau di negara-negara yang sudah maju, seperti Korea atau Jepang, di sana banyak terdiagnosa aneurisma-aneurisma yang belum pecah. Kalau di Indonesia, itu sebagian besar aneurisma yang datang ke kita adalah aneurisma yang sudah pecah. Karena memang tidak ada awareness atau kewaspadaan terhadap pecahnya aneurisma ini.
Jadi yang paling baik adalah kalau kita mengalami gejala-gejala semacam itu, maka kita datang ke dokter, nanti dokter akan menstratifikasi. Ini kira-kira nyeri kepalanya. Ini karena nyeri kepala primer. Nyeri kepala primer itu misalnya tension type headache, migrain, kemudian ada namanya cluster headache yang memang kalau di foto mungkin kita tidak menemukan kelainan pada pembuluh darahnya. Atau nyeri kepala sekunder yang diakibatkan oleh sebab lain. Misalnya adalah salah satunya adalah aneurisma. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi misalnya nyeri kepala yang hanya terbatas di satu lokasi, misalnya di belakang mata saja, terus-menerus di belakang mata dengan obat membaik sebentar nyeri lagi, membaiknya itu tidak sampai 0 skala nyerinya. Dia turun misalnya dari 6 turun ke 4 naik lagi, minum obat terus. Segala sesuatu yang menetap semacam itu maka kita harus curigai jangan-jangan ada sesuatu. Jangan-jangan ini adalah nyeri kepala sekunder. Maka mungkin kita perlu melakukan pemeriksaan imaging. Jadi aneurisma ini hanya bisa dideteksi dengan apa yang kita sebut sebagai vascular imaging, foto pembuluh darah otak. Foto pembuluh darah otak itu memiliki beberapa beberapa kondisi sensitivitas. Misalnya MR angiografi. MR angiografi itu MRI yang biasa kita lakukan ditambah MRA, MR angiografi untuk melihat pembuluh darah. Ada CT scan, tetapi dengan menggunakan kontras, kemudian difoto pembuluh darahnya yang kita sebut sebagai CT angiografi. Dan gold standarnya atau yang paling tajam dalam menangkap adanya aneurisma itu adalah digital subtraction angiography, yaitu dengan kateterisasi. Dengan DSA atau digital subtraction angiography ini, kepekaannya mendekati 100%. Jadi kemampuan deteksinya sangat tinggi, terutama apabila kita menggunakan 3D. Sehingga aneurisma yang kecil kurang dari 1 milimeter pun bisa kita deteksi di DSA, yang mungkin tidak terdeteksi di CTA maupun di MRA. Kalau di Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan itu, maka kita harus memiliki indikasi yang kuat dulu. Memang betul-betul gejala klinis yang menunjukkan ke sana, itu baru bisa dilakukan pemeriksaan. Tetapi sebagian orang juga mereka meminta sendiri pemeriksaan itu, meminta sendiri karena misalnya ada saudaranya yang seperti itu, saya minta diperiksa MRA atau CT angiografi. Nah, kalau memang sudah ditemukan, biasanya nanti kita curigai, oh ini memang ada aneurisma, maka di follow up dengan DSA atau digital subtraction angiography. Tidak semua aneurisma itu pecah, tetapi kita bisa mengidentifikasi aneurisma-aneurisma yang seperti apa yang rentan untuk pecah. Misalnya, kita punya scoring yang kita sebut sebagai fase score. Ketika kita menemukan aneurisma, kita bisa memprediksi kira-kira aneurisma ini 5 tahun ke depan kemungkinan pecahnya seberapa besar. Gitu. Jadi biasanya kita punya skor, kita lihat pasiennya apakah usianya lebih dari 70 tahun atau kurang dari 70 tahun. Kemudian ada tidak hipertensi, riwayat hipertensi sebelumnya, gitu ya. Kemudian jenis kelaminnya wanita atau laki-laki. Kemudian ukuran aneurismanya, ukurannya berapa? Semakin besar ukurannya, maka terutama yang lebih dari 7 mm, semakin besar kemungkinan untuk pecah. Ya. Jadi kemudian lokasinya di mana? Lokasi di pembuluh darah tertentu dia cenderung lebih pecah dibandingkan lokasi di pembuluh darah yang lain. Sehingga untuk menentukan aneurisma yang tidak pecah ini sebaiknya diterapi atau tidak, maka itu berdasarkan beberapa faktor dan kondisi. Sehingga kita punya scoring namanya. Kalau skornya sekian, maka sebaiknya tidak usah diterapi dulu, diobservasi saja karena kemungkinan pecahnya kecil. Oh, kalau skornya sekian, lebih baik dioperasi. Jadi ada 2 pilihan untuk terapi aneurisma atau treatment itu. Bisa kita lakukan yang kita sebut sebagai tindakan neurointervensi, coiling aneurisma. Bisa dengan bedah atau open surgery dengan clipping. Rekomendasi saat ini untuk aneurisma yang pecah, maka apabila tindakan coiling atau tindakan neurointervensi bisa dilakukan, maka tindakan coiling lebih direkomendasikan daripada clipping. Jadi tindakan neurointervensi ini adalah tindakan minimally invasif dengan hanya memasukkan kateter lewat pembuluh darah pangkal paha, kemudian kita lakukan kateterisasi, mikrokateternya masuk ke dalam aneurisma, kemudian di situ kita lepaskan atau kita deploy
koilnya untuk menutup aneurisma itu, kemudian kateter kita tarik dengan luka hanya sebesar jarum di pembuluh darah pangkal paha. Jadi tidak semua aneurisma rupture itu perlu terapi, tetapi dengan beberapa faktor yang terkumpul pada satu orang yang menyebabkan resiko rupture-nya tinggi, maka baru dilakukan treatment. Ketika aneurisma ini pecah, maka ada beberapa gejala yang muncul, mulai dari yang paling ringan, berupa nyeri kepala tadi, kemudian bisa juga ada nyeri kepala disertai defisit neurologis. Defisit neurologis itu tadi misalnya matanya menutup separuh atau kelemahan separuh tubuh. Atau bisa disertai dengan penurunan kesadaran. Atau bahkan yang paling parah adalah ketika pasien itu datang sudah dengan koma. Jadi derajat pecahnya atau derajat keparahan dari pecahnya aneurisma ini memiliki beberapa tingkatan. Kita menyebutnya sebagai grade Hand and Hess. Ada juga grade yang lain, namanya World Federation Neurosurgical Society, WFNS itu. Nah, untuk yang Hand and Hess ini, dia sangat berhubungan dengan survival rate. Aneurisma ini, kalau sudah pecah, maka angka kematiannya sangat tinggi. Angka kematiannya itu 40%. 40%. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo, dari sekian banyak aneurisma yang kita tangani mulai tahun 2013 sampai 2018, misalnya kita punya data, kita punya sekitar 264 aneurisma yang pecah. Dan angka kematiannya cukup tinggi, 53%. Artinya apa? 1 di antara 2 pasien akan meninggal kalau aneurismanya itu rupture. Jadi apabila aneurisma ini rupture, maka pecah, maka akan menimbulkan yang tadi saya sampaikan, perdarahan subarachnoid. Nah, perdarahan subarachnoid ini bisa dari yang ringan sampai yang paling berat gejalanya, mulai dari hanya nyeri kepala sampai koma. Dan komplikasi akibat pecahnya aneurisma itu bisa bermacam-macam. Bisa bermacam-macam. Mulai dari penumpukan cairan otak, kemudian peningkatan tekanan di dalam otak, dan sebagainya yang mungkin memerlukan tindakan bedah berupa dikeluarkannya cairan otak. Atau komplikasi yang juga sering terjadi yang kita sebut sebagai delay cerebral ischemia atau DCI. Jadi pasien ini, kalau dia mengalami pecah aneurisma, maka pembuluh darah di sekitar aneurisma yang pecah itu akan cenderung untuk spasme namanya. Dia akan cenderung untuk mengecil. Saya sering menggambarkan spasme pembuluh darah akibat pecahnya aneurisma ini dengan putri malu. Jadi kalau putri malu itu, kalau kita sentuh, maka dia akan mengkeret, masuk, spasme. Kalau stimulusnya itu hilang, maka perlahan-lahan dia akan membuka kembali. Nah, darah yang mengenai pembuluh darah juga begitu. Darah di sekitar pembuluh darah itu merupakan stimulus terjadinya spasme. Pembuluh darah yang di sekitarnya banyak darahnya, maka dia akan mengecil, spasme. Nah, sayangnya pembuluh darah yang spasme ini mengakibatkan aliran darah di lokasi yang distal atau jauh, itu kekurangan aliran. Kalau kekurangan aliran menyebabkan infak atau menyebabkan sel otaknya mati. Sehingga kita menyebut sebagai delay cerebral ischemia, yaitu adanya proses kurangnya aliran darah akibat pembuluh darah ini, akibat spasme pembuluh darah ini. Dan itu biasanya sudah kita berikan obat-obatan untuk mencegah terjadinya vasospasme. Jadi berbeda dengan stroke yang lain, ada sesuatu yang berbeda itu adalah vasospasme pada perdarahan subarachnoid. Karena dia di samping nyeri kepala, pecahnya aneurisma, dia juga bisa terjadi trombotik atau iskemia pada otak. Jadi DSA atau Digital Subtraction Angiography ini merupakan suatu angiografi untuk melihat pembuluh darah otak dengan kateterisasi. Kenapa disebut subtraction? Karena semua komponen di luar pembuluh darah disubtract, dihilangkan. Mulai dari otaknya dihilangkan, tulangnya dihilangkan, jaringan ikatnya. Jadi yang kelihatan hanya pembuluh darah saja. Itu dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan tindakan kateterisasi melalui pembuluh darah pangkal paha. Sama, di jantung juga bisa dengan pembuluh darah pangkal paha atau pembuluh darah lengan.
Nah, kalau jantung juga populer di pembuluh darah lengan. Dengan lokal anestesi. Jadi kita lakukan lokal anestesi di sana. Setelah lokal anestesi, pasien tidak akan merasakan apapun. Kemudian kita lakukan puncture dengan jarum kecil seperti jarum infus, puncture, kemudian kateternya kita masukkan melalui pembuluh darah. Nah, pada saat pemeriksaan itu, pembuluh darah otak kita periksa semua, pembuluh darah otak kanan, pembuluh darah otak kiri, pembuluh darah otak belakang, melalui pembuluh darah yang ada di leher. Kita akan menginjeksikan kontras yang kita kombinasi dengan salain dan heparin. Jadi heparin itu adalah antikoagulan yang kita campurkan dengan kontras supaya apa? Supaya tidak terjadi proses pembekuan darah. Karena salah satu komplikasi dari DSA ini adalah terbentuknya bekuan darah. Karena kita memasukkan kateter dalam pembuluh darah, maka walaupun kateter itu sudah didesain secanggih mungkin untuk tidak mudah menyebabkan pembekuan, masih ada resiko pembekuan darah. Karena itu kita berikan heparin itu. Heparin adalah obat untuk mencegah terjadinya pembekuan darah. Setelah itu kita injeksikan kontras dan heparin. Kontras ini dapat memperlihatkan aliran darah. Jadi kita akan bisa melihat aliran darah arteri, kapiler, vena seperti video yang berjalan seperti itu. Maka kita akan bisa melihat struktur anatomi dinding pembuluh darahnya, dinding arteri, dinding vena, dan juga sekaligus hemodinamik atau aliran darahnya bisa kita lihat. Nah, apakah ada resikonya? Tentu saja semua prosedur medik ada resikonya. Wong diinfus di lengan saja, di tangan saja ada resikonya, apa lebam-lebam, ya toh? Begitu juga dengan tindakan DSA ini, tindakan kateterisasi otak ini. Resikonya adalah yang pertama, ya lebam-lebam di tempat suntikan. Lebam-lebam di tempat suntikan. Tidak selalu terjadi, biasanya terjadi pada orang-orang yang gemuk, yang arterinya itu sangat dalam, gitu ya. Atau pada pasien-pasien yang memiliki riwayat penggunaan obat-obat antikoagulan, misalnya antiplatelet juga begitu, bisa terjadi. Kemudian bisa terjadi resiko bekuan darah atau trombosis tadi, karena kita masukkan kateter ke dalam pembuluh darah. Nah, itu sudah kita cegah dengan heparin. Bisa juga alergi kontras. Kontras yang kita masukkan ada resiko pada beberapa orang mungkin menimbulkan alergi. Pada saat diinjeksi, gatal-gatal semua pasiennya. Nah, dalam kondisi begitu kita berikan obat anti alergi dan kita stop. Jadi kalau kita total semua resiko-resiko itu, termasuk resiko cedera pada pembuluh darah itu kurang dari 3%. Artinya 97% prosedur ini aman, terutama kalau pasien pada usia muda dan tidak memiliki faktor resiko, cukup aman. Di registri yang kita punya itu yang dilakukan oleh neurologis di Indonesia, resikonya, komplikasinya selama ini kita catat kurang dari 0,5%. Jadi sangat kecil. Jadi 99,5% prosedur ini cukup aman. Resiko akan meningkat kalau pasien-pasien memiliki faktor resiko, misalnya usianya sangat tua, kemudian dia punya hipertensi lama, punya diabetes yang lama, sehingga pembuluh darahnya banyak penyempitan di sana. Nah, dalam kondisi begitu ada peningkatan resiko untuk terjadinya trombosis. Jadi secara umum, prosedur ini cukup aman, dilakukan dengan lokal anestesi, sekitar 30 menit. Jadi kita harus aware terhadap adanya nyeri kepala yang tidak biasa. Nyeri kepala yang berat, yang sangat berat, yang tidak pernah kita rasakan selama hidup, harus hati-hati, kita curiga ini jangan-jangan aneurisma. Kadang-kadang kita menganggap itu nyeri kepala biasa saja. Tetapi kalau itu berat, hati-hati, jangan-jangan itu aneurisma yang pecah, tetapi derajat pecahnya masih sangat ringan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memiliki keluarga kandung, ya orang tua atau keluarga kandung yang pernah memiliki riwayat aneurisma ini, kami menyarankan sebaiknya screening aja dengan vascular imaging yang non-invasif aja, yang non-invasif, baik MR angiografi maupun CT angiografi. Dan di negara-negara maju barangkali mereka meminta sendiri agar saya dilakukan screening gitu. Mereka meminta sendiri dengan membayar sendiri, ingin tahu ada aneurisma atau tidak, karena keluarganya ada yang terkena, terutama di Jepang ya. Di Jepang itu angka prevalensi aneurismanya dan pecahnya aneurisma itu sangat tinggi dibanding negara Asia yang lain. Karena itu dari skor tadi, kalau dia warga negara Jepang, dia memiliki skor yang tinggi.
Jadi dua negara yang selama ini teridentifikasi memiliki skor yang tinggi untuk aneurisma itu untuk Asia Jepang, untuk Eropa Finlandia. Jadi agaknya mereka memiliki faktor genetik yang spesifik. Karena itu di Jepang dan Finlandia angka aneurismanya, kejadian aneurismanya sangat tinggi. Jadi dua hal itu saya kira kalau ada nyeri kepala yang tidak biasa, kemudian kalau ada relatif atau keluarga yang mengalami aneurisma, dan terutama kalau aneurismanya itu pecah, maka ada kemungkinan keluarga terdekat juga memiliki aneurisma.